Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Amma ba'du, hadirin mukarramin wal muhtaramin al-a'izzah, yang terhormat dan kami hormati pengurus Musyawarah Syariah beserta jajaran mudah keberkahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bermuajadah berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Tadi sore saya dihubungi Ustaz Bidan untuk menggantikan Ustaz Lutfi Mutawalli karena beliau sedang berada di luar kota. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya hanya tetap pengajian Nashahul Ibad. Cuma tadi ketika saya tanya sudah sampai makalah berapa, beliau lupa. Jadi saya ambil yang kata beliau suruh akhir-akhir aja supaya nggak ngulang kajian-kajian sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di yaumil qiyamah kita diaku umatnya Rasulullah, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan makalah yang ada di dalam kitab Nashahul Ibad. Di kitab saya ada di halaman 18 di bab sulasi atau bab ketiga, makalah as-sadisah wal arba'un, makalah ke-46. Makalah ini berkaitan dengan hakikat kecintaan kita kepada Allah dan hakikat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya ambil tema makalah 46 ini yang berkaitan dengan mahabbah atau kecintaan, karena kita pada saat ini masuk kepada bulan Rabiul Awal, dan Rabiul Awal adalah momentum besar yang pernah terjadi di dunia, yaitu dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di Indonesia dan kebanyakan di negara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sebab mahabbah, karena sebab cinta. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit mengangkat tema tentang cinta yang kebetulan ada di dalam kitab Nashahul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wal maqalatu sadisatu wal arba'un, maqalah ke-46, an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, dari sahabat Sufyan ibn Uyainah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Qala berkata
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata siapa Rasul, man ahabballah, siapa orang yang mencintai Allah, ahabbu man ahabballah ta'ala, maka ia akan mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala, minal ulama wassalihin, dari golongan para ulama dan orang-orang soleh. Wa man ahabbahullah ta'ala, barang siapa yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, ahabbu ma ahabbu billahi ta'ala, maka ia akan mencintai sesuatu yang dicintai karena Allah Ta'ala, minal a'malis sholihat, dari perkara-perkara kebaikan. Wa man ahabbu ma, barang siapa yang mencintai sesuatu, ahabbu billahi ta'ala, sesuatu karena Allah Ta'ala, ahabballahu ta'ala, ahabbu ma ahabba billahi, ahabbu alla ya'rifuhun nas, siapa orang yang mencintai sesuatu karena Allah Ta'ala, maka ia akan melakukan sesuatu tersebut la ya'rifuhun nas, tanpa diketahui oleh orang lain. Bal yastaghilu, akan tetapi akan sibuk al-a'mala, dengan amalnya, fil khalwati, di dalam kesendirian. Jadi makalah yang ke-46 dari sahabat Sufyan bin Uyainah, siapa orang yang mencintai Allah Ta'ala, maka ia akan mencintai orang yang mencintai Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita juga akan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, berarti orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, wajib kita cintai. Di dalam kitab Tanwirul Qulub, mahabbah atau cinta itu punya makna begini, Pak. Al-mahabbah mailut tab'i ila syai' likaunihi ladzizan ila al-muhib. Kurang lebih pengertiannya, cinta itu adalah kecenderungan karakter kepada sesuatu yang menurut orang yang mencintai ini adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah. Jadi orang tidak dikatakan cinta manakala karakteristiknya tidak meniru. Jadi kalau cuma sekadar menyebut namanya, hanya sekadar memuja-muja, tapi tidak mengikuti perilaku orang yang kita cintai, maka cinta kita dikatakan bukan cinta. Begitu juga ketika kita mengaku cinta Allah, ketika kita mengaku cinta Rasul, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, meskipun terkadang berbeda pendapat. Maka di dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi, Anas bin Malik pernah ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik ketika itu masih belia. Rasul berkata, ya bunayya, wahai anakku, in qadarta an tusbiha wa tumsiha, an tusbiha wa tumsiha, laisa fi qalbika ghishun li ahadin fa'al. Wahai anakku, jika kamu mampu di pagi hari dan di sore hari, di dalam hatimu tidak punya kebencian kepada siapapun, maka lakukanlah. Kemudian Rasul
Rasul berkata kembali, ya bunayya wa dzalika min sunnati, itu adalah sunnahku. Faman ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku maka ia mencintaiku. Faman ahabbani faqad ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku maka ia akan bersamaku di dalam surga. Ini hadis yang paling mudah untuk kita kerjakan dan paling simpel untuk kita lakukan. Sekarang seringkali kita terlalu fokus kepada sunnah-sunnah yang sifatnya ubudiyah, sunnah-sunnah yang sifatnya ritual. Padahal jelas Nabi mengatakan antus biha wa tumsiya fi qalbika ghishun li ahadin fa'al. Kalau satu hari kita tidak punya kebencian kepada siapapun maka lakukan. Artinya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah kita tidak memiliki kebencian sama sekali di dalam satu hari. Ini sunnah yang paling mudah, sunnah yang tidak membutuhkan tenaga, cukup dengan niat kecintaan kita kepada Rasulullah. Wadzalika min sunnati, hal tersebut adalah sunnahku. Jadi kadang-kadang sunnah sekarang itu sunnah cenderung sesuatu yang sifatnya ritual. Padahal di dalam Quran nggak ada Allah itu memuji kehebatan Rasulullah karena Rasul alim, karena Rasul tampangnya rupawan dan lain sebagainya. Tapi Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang luhur. Bahkan kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Syariat yang kita lakukan harus merujuk kepada akhlakul karimah. Kadang ibadah kita kita dahulukan, tapi esensi dari ibadah itu tidak pernah kita kerjakan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Realitanya banyak setelah sholat tetap kita melakukan perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena kita tidak memahami esensi daripada sholat tersebut. Maka saat ini yang paling dibutuhkan adalah kita kembali kepada Quran dan sunnah dengan sebenar-benarnya. Jadi sunnah yang paling sunnah itu akhlakul karimah. Jadi sunnah itu punya prioritas. Contoh, kalau di dalam kitab-kitab fikih, waktu sholat itu ada waktu jawaz, ada waktu mubah, ada waktu fadilah, ada waktu makruh, ada waktu tahrim atau haram. Ada tempat-tempatnya, ada kriteria. Kadang orang sekarang karena terlalu euforia menganggap bahwasanya sholat yang tidak di awal waktu itu tidak baik. Yang tidak baik itu adalah yang tidak sholat. Jadi agama ini saking memudahkannya. Maka kenapa sih Rasul itu dikatakan nikmatul kubra alal alam, nikmat terbesar di alam raya ini? Dulu Pak, sebelum syariatnya Nabi Muhammad, orang kena najis itu dipotong. Jadi kalau najisnya ada di tangan saya, berarti tangan saya dipotong. Ini syariat Nabi Musa. Kalau ada orang bunuh, maka hukumannya adalah dibunuh, bunuh diri. Kalau dia membunuh, dia harus membunuh diri. Kalau orang head, perempuan head, maka nggak boleh, dia harus dipingit, harus dikucilkan. Jadi ketika syariat Rasul tiba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan-keringanan khusus umatnya Rasulullah. Maka kita sangat bersyukur
Dulu sholat yang tadinya 50 waktu diturunkan sampai 5 waktu. Butuh berapa menit kita sholat? Hanya sebentar. Terus syariat yang dulu sebelum syariat Rasul sangat membebani. Kita bayangkan Pak, sekarang berapa kali dalam satu hari kita kena najis? Berarti satu hari mungkin badan kita sudah habis atau mungkin kita mati. Jadi kalau tangan kita yang kena najis, tangan kita yang dipotong. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Jadi di ayat-ayat awal-awal itu ketika menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Dalam tafsirnya ceritakan bagaimana syariat Nabi Musa diterapkan ketika itu sebelum syariat Rasulullah SAW datang. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada yang berat, sama sekali tidak ada yang berat. Maka yang paling simpel adalah kalau kita ingat kata Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini harus menerima kenyataan takdir yang Allah berikan kepada diri kita. Kenapa? Karena banyaknya orang terjerumus ke dalam dosa karena tidak menerima takdir. Contoh, saya di zaman ala ummati kasirul khutbah qalilul ulama. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman di mana bukan ngomong banyak dan dianggap seorang ulama. Qalil ulamanya jadi sedikit. Karena orang-orang seperti ini tidak menerima kenyataan bahwa dirinya bukan orang alim. Dan saat ini stigmanya kalau orang alim itu masuk surga. Kalau orang alim itu orang baik. Padahal Pak, api neraka dihidupkan pertama kali dengan sabab 3 orang. Yang pertama, seorang ulama yang belajar supaya dirinya dipanggil seorang ulama. Ketika dipanggil Allah, kenapa kamu mencari ilmu, menuntut ilmu? Untuk berdakwah, kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu menuntut ilmu supaya orang manggil kamu itu orang-orang alim. Ini orang yang pertama. Yang kedua, orang kaya yang suka sedekah, tapi di dalam hatinya dia sedekah kepengen dipanggil orang yang dermawan. Dan yang ketiga, mujahid yang perang di medan perang supaya dia dibilang pemberani. Ini 3 orang yang akan menjadi bahan bakar pertama kali di api neraka. Kalau orang menerima kenyataan, maaf, tidak semua orang itu Allah anugerahi ilmu. Tidak semua orang itu dianugerahi harta. Tidak semua orang dianugerahi kelebihan. Tapi semua Allah anugerahi keimanan dan ketakwaan bagi orang-orang yang beriman. Khairun nas anfa'uhum sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Yang bermanfaat itu nggak mesti kiai, nggak mesti ustaz. Musola ini tidak akan terbangun tanpa ada tukang. Musola ini tidak akan terbangun tanpa ada donatur-donatur. Musola ini tidak akan menjadi syiar Islam, tidak akan makmur tanpa ada para jamaah sekalian. Maka hakikatnya semua orang punya kesempatan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya hanya di dalam konteks syariat. Kita diperintah oleh Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ahli dengan orang yang tidak ahli? Ini hanya untuk barometer supaya kita tidak bertanya kepada orang yang tidak mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Ketika kita bisa memahami takdir kita, kenyataan kita, sejatinya kita di dalam menjalani kehidupan hanya ada Allah dan Rasulullah. Berakhlak yang baik, tidak mengganggu orang lain, menjalankan kewajiban, meninggalkan keharaman, fine, gampang, mudah untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Antus biha wa tumsiya fi qalbika ghasyun li ahadin tab'an. Jadi sunnah Rasul adalah tidak mengganggu orang lain, tidak seuzon dengan orang lain, tidak menghibah orang lain. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka man ahabba Allah ahabbu man ahabba Allah Ta'ala. Siapa orang yang mencintai Allah, maka ia pasti akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala. Maka mudahnya begini, Pak. Kalau kita berselisih pahami satu, kita amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi harus kita pahami juga bahwasanya, mohon maaf, yang namanya sesat itu masih menuju tujuan yang sama. Kita sama-sama pengen ke Cikarang lewat jalan Tambun. Pak Latif juga sama pengen ke Cikarang, tapi arahnya ke arah barat. Ini sesatnya Pak Latif, sesatnya. Tapi tujuannya sama. Jadi kita niatkan ketika kita ingin mengingatkan orang-orang yang mungkin menurut kita keliru, kita niatkan bahwa kita ini sedang meluruskan dia supaya tujuannya benar. Cuma kan tujuan ke Cikarang nggak mesti harus lewat jalan utama, bisa lewat Tambelang, bisa lewat Kalimalang, bisa berbagai macam jalan asal jalannya benar. Tapi kalau jalannya ke arah barat, ya nggak akan sampai kepada tujuannya. Jadi mudahnya kita benci perilakunya, tapi jangan pernah benci orang. Kenapa? Bisa jadi satu saat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia hidayah. Jadi mangga berpolemik, mangga berdebat, mangga beramar ma'ruf nahi munkar dengan satu catatan. Ketika dia masih orang yang beriman, ketika dia masih makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi di akhir hayatnya kita tidak pernah tahu. Apalagi dengan orang-orang minal ulama wassalihin. Wal maqalatu sabi'atu wal arba'un wal maqalatu sabi'atu wal arba'un. Makalah yang ke-47 an Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, sungguhnya Nabi bersabda, sidqul mahabbah fi salasi khisalin. Bukti kecintaan itu ada 3 perkara. Yang pertama, ayakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi. Orang yang mencinta akan mendengarkan omongan kekasihnya daripada omongan orang lain. Yang kedua, yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Yang kedua, dia akan memilih duduk bersama kekasihnya daripada duduk bersama orang lain. Dan yang ketiga, wa yakhtaru ridha habibi ala ridha ghairihi. Dan dia akan memilih keridhaan kekasihnya daripada keridhaan orang lain. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abdu. Karena siapa orang yang mencintai sesuatu, maka ia akan menjadi budak sesuatu tersebut. Jadi kalau orang mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah, mudah. Ijtinabun nawahi, intisal awamiri wa ijtinabun nawahi. Kalau dia tidak melakukan perkara yang haram, kalau dia menjalani perintah-perintah Allah, maka itu salah satu bukti dia cinta kepada Allah. Bukti dia cinta kepada Rasulullah, dia pasti akan menjalankan sunnah Rasulullah. Sunnah bukan sekedar sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Sunnah bukan sekedar menjalankan sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Karena tapi lebih daripada itu, yang sudah saya katakan pada awal kajian ini, sunnah yang paling sunnah adalah akhlakul karimah. Maka
Rasulullah itu sukses karena sebab akhlakul karimah. Semua manusia di muka bumi mengakui kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang hebat itu, Pak, orang hebat itu syaratnya harus diakui oleh musuhnya. Kalau saya hebat tapi yang ngaku anak istri saya, ya anak istri saya. Atau saya hebat yang mengatakan kawan saya, ya kawan saya. Tapi kalau saya hebat yang mengatakan adalah musuh saya, itu adalah orang hebat. Semua mengakui secara ilmiah, secara pembuktian bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang hebat. Jadi kesuksesan beliau bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, tapi kesuksesan dakwah beliau adalah dengan akhlakul karimah. Maka zaman ini zaman akhir, zaman ini sudah tua. Ketika sunnah-sunnah Rasul itu yang dimunculkan adalah sesuatu yang sebenarnya bukan prioritas, meskipun itu sunnah. Tapi yang prioritas justru malah semakin tenggelam. Ini artinya bisa jadi kita ini sejatinya tidak pernah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah, naudzubillah. Mencium hajar aswad, makanya gini, Pak. Kenapa sih rukun Islam yang terakhir itu rukun haji? Haji itu tidak pernah ada rukun yang namanya rukun qauli, nggak ada. Haji itu cuma ada rukun qalbi sama rukun fi'li. Cuma niat mabit sama tawaf, sa'i, tahallul, lempar jumroh, wukuf. Orang tawaf nggak perlu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sah, muter-muter 5 kali, sah. Orang wukuf di padang Arafah, diam tanpa berdoa, tanpa membaca apapun, sah. Orang lempar jumroh cuma lempar-lempar aja, sah. Orang sa'i tetap sah. Nggak ada rukun qauli. Kenapa? Karena puncaknya Islamnya seseorang berada pada perbuatan. Maka orang haji itu banyak cerita-cerita. Kalau saya pribadi belum haji, mungkin bapak yang udah pernah haji punya cerita-cerita unik ketika pergi haji. Karena itu sebenarnya mengingatkan diri kita bahwa kalau kita sudah bisa menjadi haji, maka ingat Islam kita ini kudu dijaga dengan perbuatan kita, dengan akhlakul karimah. Makanya ujiannya mencium hajar aswad. Cium hajar aswad hukumnya apa? Sunnah, nggak wajib kan? Nah, saking kepengennya mencium hajar aswad, kadang orang itu lupa senggol kanan, senggol kiri, bahkan ngincet-ngincet orang yang ada di dekat Ka'bah, cuma kepengen mencium hajar aswad. Jadi jatuhin orang, hukumnya haram atau sunnah? Haram. Kepengen sunnah, bela-belain sunnah, tapi melakukan perbuatan yang haram. Kita ingin syiar, saking semangatnya kita sampai mengganggu orang lain. Ini diharamkan. Maka ada etika. Kita itu kan dakwah itu kepengen orang yang tadinya nggak pernah ke masjid jadi ikut ke masjid. Orang yang tadinya nggak suka sholawatan jadi ikut sholawat. Orang yang tadinya nggak mau ngaji jadi ikut ngaji. Orang yang tadinya nggak benar jadi benar. Jadi tugas kita bagaimana caranya mengenalkan akhlak Rasulullah, mengenalkan ajaran Rasulullah kepada orang-orang yang belum mengenal Rasul. Kenapa? Tugas. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi. Dakwah itu betul kewajiban seorang muslim. Tapi dakwah itu nggak mesti seperti ulama, seperti kiai.
Semua muslim wajib berakhlak baik. Semua muslim wajib menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan hal ini dan dilihat oleh orang lain, itu adalah bagian daripada dakwah itu sendiri. Jadi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, yang namanya dakwah itu tidak mesti berbentuk pengajian, tidak mesti berbentuk ucapan. Maka kata Imam Ghazali, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tubuh itu lebih mengena daripada bahasa ucapan. Maka di pesantren-pesantren, santri-santri belajar dari kiai itu bukan dari kitab, sekedar dari kitab. Tapi santri belajar bagaimana caranya dia mengikuti karakteristik para kiai. Maka ini namanya tarbiyah, bukan sekedar pengajaran. Jadi yang namanya tarbiyah tidak butuh omongan banyak, cukup kita menunjukkan contoh teladan yang baik kepada mereka, mereka akan mengikuti perbuatan-perbuatan baik yang kita contohkan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita yang Allah takdirkan dengan profesi yang berbeda-beda, mudah-mudahan selalu diberikan jalan kemanfaatan untuk bisa menghidupkan agama. Yang mempunyai materi, mari hidupkan agama dengan materinya. Yang punya tenaga, mari hidupkan agama dengan tenaganya. Yang punya keilmuan, mari kita hidupkan agama dengan keilmuannya. Sudah cukup gonjang-ganjing dunia, wabil khusus di mushola Kriya Syariah dan lingkungan Kriya Syariah. Mudah-mudahan masyarakatnya bisa mencontoh Rasulullah SAW, rukun, tentram, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bisa menambah kecintaan kita kepada Allah, juga bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan itu dari pribadi saya, dan bila ada perkara yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.